Oke, jadi kita lanjutkan cara menentukan nilai skala pada avometer. Nah, tadi yang kita lihat sebelumnya di sini ada skalanya, ada 30, ada 20. Nah, di sini ada skala 1, 2, 3, 4. Jadi strip antara 20 dan 30 itu ada 5 strip. Terus selisih antara 20 dan 30 itu adalah 10. Jadi selisih yang di antara jarum, nah kita lihat ini. Jadi di sini selisih antara yang ditunjuk jarum, sebelah kirinya jarum sama sebelah kanannya jarum. Nah, di sini 30 dikurang 20 artinya 10. Nah, sekarang 10 dibagi 5. Jadi selisih, ini selisih dibagi jumlah strip. Sama dengan 2. Jadi setiap strip itu bernilai 2. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat berapa yang ditunjuk jarum? 24, Pak. Nah, jadi penunjukan jarumnya itu penunjukan jarum sama dengan 24. Nah, sekarang kita lihat lagi selektornya tadi kita. Nah, selektornya kita itu berada di berapa tadi? 1000. Nah, 1000. 1000, Pak. Nah, 1K atau 1000. Jadi rumusnya penunjukan jarum dikali selektor. Jadi 24 dikali 1000 sama dengan 24.000. 4000. 24.000 ohm. Ini hasil pengukuran. Sedangkan hasil pengamatan kita yang kita lihat dari resistor tadi itu nilai hambatannya 22.000 ohm. 1000 Jadi ohm. ini masih bagian dari toleransinya ya, toleransi 5%. Jadi sekarang kita tahu bahwa hambatannya kita itu 22.000 ohm, 24.000 ohm. Terus kita lihat lagi tegangannya kita. Nah, di sini kita punya satu buah baterai. Jadi satu buah baterai. Jadi ini sumber tegangan DC nantinya. Yang besar tegangannya adalah 1,2 volt. Enggak fokus ya. 1,2 volt. 1,2 volt. Nah, ini juga bisa kita ukur pakai avometer yang kita gunakan tadi. Nah, untuk mengukur tegangan, maka posisi selektornya kita ubah dulu ke tegangan juga. Di sini ada 0,1, 0,5, 2,5 sampai 1000. Di sini juga ada 10, 50, 250, 1000. Yang kita pakai yang mana, Burhan? Yang warna putih kah atau yang warna merah kalau mau ngukur ini? Yang di warna putih, Pak. Oke, Arus DC. kita pilihnya di warna putih. Dia tegangan DC. Terus posisi selektornya di mana kira-kira, Burhan? Di 2,5, Pak. Oke, di 2,5. Jadi kita pilih 2,5. Nah, di sini tegangan DC itu tidak boleh terbalik polaritasnya. Berarti yang merah ke positif, ini merah ke positif, yang hitamnya ke negatif. Jadi sebutannya kalau tegangan DC itu positif sama negatifnya di sini. Nah, kita ukur dia seperti ini. Nah, nanti kita lihat pergerakan jarumnya setelah ini.
Setelah itu kita lihat jarumnya. Berapa yang terukur? Terlihat? Terlihat? Iya, Pak. Oke, berapa kira-kira? Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat bergabung, Aswad. Maaf, Pak, terlambat Oh sekali ya, tadi. ya nggak apa-apa. Kita cuma review dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir hari ini. Ini berapa? Hafsah, Burhan, sama Aswad. Kalau Fadlan kan baru gabung sama kita, jadi belum bisa ngukurnya. Oke, berapa ini? Kita tadi Mau ngukur bertanya, Pak, di tegangan DC. ukur Nih, baterai. DC bawahnya berapa, Pak? Bawanya 2,5. Yang kabel selektornya 2,5. Terus ini. Oke, sudah terlihat? Oke, saya perlihatkan lagi. Tujuh belas, Pak. Oke, 17 Aswad. Hafsah berapa? Burhan berapa? Fadlan juga, kira-kira berapa? Fadlan. Nah, di sini kan saya perlihatkan 18. berapa? Berapa Fadlan? 18, Pak. 18. Oke, di sini kita lihat di sini ada skala 0 kan yang 0 sampai 2K. Terus di sini yang di bawah 10, 50 dan 50. Nah, di sini kan tertera untuk pengukuran DC volt, AC volt dan DC ampere kita menggunakan yang warna hitam ini. Jadi yang kita lihat yang ini warna hitam. Yang ini. Saya sampai sini. Oke. Posisi garisnya dia di strip ketiga. Oke. Sekarang kita cek lagi. Oke. Nah, tadi ini kan resistor. Nah, sekarang kita pilihnya yang voltmeter. Jadi DC. Nah, pengukuran DC dia rumusnya penunjukan jarum dikali selektor dibagi batas ukur. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat yang ini, yang tadi yang saya sebut selektor. Berarti kita masukkan selektornya 2,5. Terus yang batas ukur itu yang di sini 10K, 50K, 250K. Nah, tadi dia berada di sini di antara setelah ini ya, sebelum 6, sebelum 30 dan sebelum 150 di strip ketiga. Nah, strip antara 4 dan 6 itu berjumlah 10. 20 dan 30 itu sama. Jadi selisihnya ada 10 strip. Nah, sekarang kita hitung menggunakan rumus perhitungannya. Nah, posisi jarumnya tadi. Kita lihat ya. Di sini. Di sini tadi itu ada 6, ada 30,
ada 150. Posisi yang sebelumnya itu ada 4, ada 20, ada 100. Ini batas ukurnya 10. Ini batas ukurnya 50. Dan ini batas ukurnya 250. Nah, batas ukur itu adalah nilai yang paling maksimalnya. Ya, 250. Sekarang di sini stripnya itu ada 10. Jadi ini tengah-tengah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi jarumnya itu menuju ke sini nih. Jarumnya ada di strip ke-8. Sekarang untuk menentukan berapa nilai dari strip ini. Kita hapus dulu yang tadi ya. Kita hapus saja. 5,1 Pak. Berapa? 5,1. Apanya? Nilai stripnya? Iya Pak. Sekarang kita Karena kalau di tengah Pak mungkin angkanya 5. Kalau di sini ya? Iya, 5. Berarti siapa? Aswad ya? Iya Pak. Nah, Aswad lihat di 4 sama 6. 6. Oke. Sekarang kita lihat. Pertama, sama seperti yang tadi, tentukan dulu selisihnya. Selisih penunjukan di antara jarum. 6 sama 4. Arti selisihnya adalah 2. Terus jumlah stripnya. Jumlah stripnya itu 10. Jadi sekarang itu 2/10. Jadi setiap strip nilainya bernilai 0,2. Jadi kalau kita hitung 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5. 5,2, 5,4. Berarti sini 5,4. Sini 5,6, 5,8, terus 6. Jadi jawabannya adalah 5,4 untuk nilai besaran 4 dan 6. Nah, sekarang kita hitung lagi. 5,4 dikali berapa tadi selektornya? 2,5. 2,5 Pak. Dibagi batas ukurnya 10. Ya. 10. Nah, ini 10 berapa? Pak. Ini berapa Hafsah? Aswad. Coba dihitung. 2,5. 5,4 kali 4. 5,4 kali 4. 10, 8. 13,2 mungkin. 13,6 Pak. Berapa? 13,6. 13,6 ya. Masa sih? Coba hitung baik-baik nah. 2,5 per 10, 4. 5,4 kali 4. 5, 20. 4, 8, 4. 21,6 Pak. Kenapa tambah besar nah? Coba Hafsah berapa? Ini 1,35 Pak. Kalau mau disederhanakan ini bukan 4 nah. Tapi kalau dia disederhanakan dia jadinya 1/4. Nah, 1/4. jadi 5,4 dibagi 4. Berapa tadi Hafsah? 1,35 Pak. 3,5. Nah, ini jawabannya kalau kita lihat di skala 4 sama 6. Nah, sekarang kita mau lihat di skala yang ini, yang 50. Berapa Hafsah kalau 50? Nah, kita hitung lagi. Jadi 30 dikurang 20. Berapa?
10. Jadi jumlah stripnya 10, Pak. selisihnya itu 10. Jumlah stripnya juga 10. Artinya 10 per 10. Nilainya 1. Setiap strip 1. bernilai 1. Jadi di sini 1. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 728. 27 ya. Ini 28, 29, 30. Oke. Jadi sekarang kita kasih masalah ke rumus. 27 dikali 2,5 dibagi 10. Salah. Bagi 50. Bagi 50. Ini berapa? Berapa? 1/2. 1/20, Pak. Baru dikali. Ya, coba berapa, Nak? 1/20, Pak. Kalau disederhanakan 2,5 per 50. 1/20 ya? Iya. Langsung saja, langsung saja. 27 kali 2,5 dibagi 50. 27 kali 1, berapa? Sama aja hasilnya, Pak. 1,35. 1,35. Jadi pengukuran yang manapun yang kalian lihat di sini itu hasilnya sama. Mau kalian lihat yang di 4, mau kalian lihat di 20, mau kalian lihat 100 itu sama. Nah, sekarang kita coba hitung yang 100, nah. Cuma lihat yang mana mudahnya. Saya hapus dulu. Sekarang yang 150. Nah, 150 berapa selisihnya? 150 dikurang 100, selisihnya 50. 50. Oke, jumlah stripnya ada 10. Berarti 50 per 10 sama dengan 5. Satu stripnya bernilai 5. Nah, kita hapus dulu ini. Berarti ini 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135. Jawabannya 135 penunjukan jarumnya. Terus dikali 2,5 dibagi berapa? 250. Nah, 250. 250, Pak. Kalau kita lihat ini, berarti ini per 100, ya kan? Ini 1, ini 100. Ya kan? Sama tidak ini nilainya? Mirip kan? Ada 25-25-nya. Jadi 2,5 itu untuk dapat 50 itu dia dikali 100. Ya kan? Bagaimana caranya? Nah, misalnya pindah ke sini, pindah 2,5. Nah, kalau dia pindah ke sini, berarti 25 itu artinya kali 10. Kalau tambah 0, artinya dia kali 100. Dipahami? 2,5 dikali 10 sama dengan 25. Nah, kalau 2,5 dikali 100 sama dengan 250. Jadi kalau kalian lihat, sebenarnya angkanya saja yang pindah. Kalau kali 10, angka komanya pindah ke kanan 1 kali. Kali 100, artinya komanya bukan koma lagi karena dia tambah 0 1 kali. Ya kan? Jadi 150. Ini 2,5 dibagi 250 itu sama dengan 1/100. Jadi semua yang tunjuk jarum di sini sisa dibagi 100. Nah, tadi berapa jawabannya? 1,35. 1,35 dibagi 100. Kalau dibagi artinya kalau komanya ke sini artinya bagi 10. Komanya ke sini pindah lagi 1 kali bagi 100. Berapa nilainya? 1,35. Yang mana lebih mudah, nah?
dipakai skalanya. Yang mana lebih mudah dihitung? Oke, kan kemarin juga sudah kujelaskan bahwa kalau mau menghitung begini, ya lebih mudahnya kita lihat saja skalanya. Karena skalanya ini 2,5, maka pilih yang 250. Nah, 2,5 dengan 250 itu selisihnya per 100, seper 100. Jadi semua yang ditunjuk jarum, kalau kita baca yang skala 100 dan 150, 250 itu sisa dibagi 100. Jadi kalau ditunjuk jarumnya 100, artinya nilainya 1. Kalau ditunjuk jarumnya 150, artinya yang ditunjuk itu adalah 1,5. Ini hasilnya sama. Kalian mau pakai skala yang manapun itu sama. Jadi terserah kalian mau lihat yang 4K, mau lihat yang 30K, mau lihat yang 150, itu hasil pengukurannya tetap sama. Nah, sekarang di sini kita dapat tegangannya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa R-nya adalah 24.000 ohm. Sedangkan V-nya 1,35 volt. Ditanyakan I. Apa tadi rumusnya, Burhan? Kalau I. Apa tadi rumusnya? Ingat segitiga daya. Nah, kalau ditanyakan I, berarti rumusnya V per R. Ya kan begini. Kalau ditanyakan R, berarti V per I. Nah, kalau ditanyakan V, I dikali R. Jadi sekarang rumusnya I sama dengan apa di sini, Burhan? Cek, Burhan, suara saya terdengar? Hafsah? Iya, Pak. Ya, coba Burhan. Iya, Pak. Berapa apa rumusnya Burhan? I sama dengan Oke, mungkin jaringannya Burhan kurang bagus. Aswad, apa rumusnya ini? I sama dengan cek. Hafsah, apa rumusnya? V per R, Pak. Jadi rumusnya V per R. Nah, sekarang kita lihat. V-nya berapa? 1,35. 1,35. Satuan ini tetap ya. Ini satuannya memang ohm, ini satuannya volt. Jadi tidak perlu kita rubah lagi. Nah, ini satuannya adalah ampere. Jadi nanti kita rubah ke miliampere saja. Per 24.000. Ini berapa? Hafsah. Berapa, Hafsah? Banyak, Pak. 0,0000. Nah, jawabannya 0,0000 kan? Nah, sini 0,00000. Karena ini satuannya dia masih ampere. Nah, kita rubah ke miliampere. Artinya hasilnya tadi dikali 1000. Berapa? Kalau dikali 1000? Langsung saja hasil yang tadi dikali 1000. Dapatnya
Tunggu sebentar, Pak. Saya cari. Ya. Eh, Berapa? 0,056, Pak. 25. Oke. 0,0 05. 6. Iya, itu, Oke. Pak. Jadi satuannya ini dia itu ampere ya. Jadi kalau hasil ini dia itu hasilnya ampere. 0,005. Tadi di sini 5-nya. 56. Masih ada. Dia satuannya ampere. Jadi kalau kita lihat di sini pasti banyak sekali nilainya. Karena memang dia satuannya adalah ampere. Jadi rumus ini volt, ini ohm. Nah, ini satuannya ampere. Jadi kalau kita kasih masuk rumus itu satuannya. Tapi ampere itu terlalu besar. Kalau misalnya 0,5 ampere saja itu sudah bisa buat orang kesemutan kalau arus itu mengalir ke tubuhnya manusia. Bahkan bisa sampai henti jantung. Jadi arus itu yang sangat berbahaya. Apalagi kalau dia arusnya arus AC. Kalau arus DC enggak terlalu ya. Yang arus AC-nya ini yang agak berbahaya. Lagian juga kalau yang arus DC itu biasanya kecil-kecil, jadi tidak terlalu besar. Karena sumber tegangannya juga kecil. Oke, sekarang kita dapat hasilnya 0,056 miliampere. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita mau pakai lagi alat ukurnya. Tadi 0,05. Nah, di sini ada skalanya 250 miliampere, ada 25 miliampere, ada 2,5 miliampere, ada 50 mikroampere. Yang mana yang kita pakai? Aswat, yang mana kira-kira? Aswat, Hafsa, Burhan, Fadlan, yang mana kira-kira kita pakai? Mau pakai yang mana? Ini selektornya mau dipakai kemana? Aswat. Kan tadi hasilnya secara perhitungan dia 0,056 miliampere. Nah sekarang mau mengukur pakai alat ukur tak? Kira-kira di mana Ki ditaruh selektornya? Di 50 mikroampere kah? Di 2,5 miliampere kah? Di 25 miliampere kah? Atau di 250 miliampere? Yang mana? Mana? Fadlan yang mana? Hafsa, Burhan, yang mana? Nah? Yang mana yang kita pakai? Yang mana yang kita pakai? Yang mana? Tadi 0,056
0,5. Yang mana yang paling mendekati? Oh, Hafsa. Oh, ada Hafsa. Yang mana yang paling mendekati? Hafsa. Ayo, yang mana yang paling mendekati? Berapa? Ayo, cepat. Hafsa, Aswad. Yang paling mendekati adalah yang mana? Ya, cepat. 2 menit sisa waktunya. Terus terputus lagi. 2,5 mungkin, Pak. Oke. Ya, sip. Yang benar adalah 2,5. 2,5 yang paling mendekati. Kalau 50 mikroampere itu terlalu kecil. Nah, 50 mikroampere itu dia dibagi 10 pangkat min 6. Nah, kalau yang miliampere itu 10 pangkat min 3. Jadi 50 mikroampere itu kecil sekali. Terus ada lagi di bawahnya 50 nanoampere. Nah, nanoampere itu sekali 10 pangkat min 9. Nah, itu kalau yang kecil-kecil. Nah, jadi yang semakin kecil itu mili, mikro, nano. Nano 10 pangkat min 9. Jadi yang paling mendekat adalah 2,5. Oke, sekarang kita coba ngukur. Semoga masih dapat. Ini. Ada ini. Terus kita posisikan alat ukurnya di ini. Yang enggak, kasih tinggi lagi. Oke. Terus yang ini nanti kita sambung ke baterainya.